Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly with The Ghoster. Ya teman-teman, jumpa lagi. Malam ini kita masih berada di daerah Pasawahan, tepatnya di Cihideng. Di sini kita akan mengungkap sebuah mitos yang banyak terjadi di warga sekitar ya, terutama di daerah jalan yang katanya banyak terjadi kecelakaan sampai menyebut nyawa. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di sini, apakah benar hal itu diidentikan dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama tim saya, ada Ferdi, terus ada Kijaka, Si Asuki. ada Wadilah, terus ada mediator kita, ada Amin, sama satu lagi ada Kevin. Nah, oke, komplit kecuali Kanjoy berhalangan. Joy sarang Siapa? Kimi. Oh iya, Kimi. Kita nggak Joy ada. sama Kimi berhalangan. Joy lagi sibuk dengan kegiatannya. Kimi lagi meeting mengejar kesibukan. Oke, kita kan sekarang ada di Cihideng, tepatnya di sebuah lapangan yang masih berada di wilayah Pasawahan. Dia Pasawahan. Terus di belakang kita juga ada pohon beringin yang gede banget nih, arah gitu kan. Nah, untuk informasi selanjutnya nih, saya masih kurang ya informasi. Kalau kata Kang Ferdi ini gimana di sini? Kalau saya sih bukan informasi, kita bahas informasi dulu ya. Informasi yang didapat Dari warga itu ternyata ketika di jalur ini di daerah Cihideng, jalur yang arah jalur motong ya. Kalau dari arah Munggu mungkin kalau mau ke Wanayasa masih motong lewat jalur situ. Iya. Nah, beberapa tahun dari sekarang sampai ke belakang di jalur ini sering terjadi kecelakaan kan bisa. Warga tuh coba ada apa sih, kenapa? Karena yang sering terjadi kecelakaan di sini sampai meninggal. Nggak ada yang maksudnya ya patah tulang saja gitu ya. Tiba-tiba cuman keserempet, bapak-bapak serempet doang meninggal gitu kan, jatuh kepalanya di belakang meninggal seperti itu. Ada apa sih sampai Matiin aja, men. bertahun-tahun ke belakang banyak yang meninggal? Warga sih seperti itu, pengen tahu karena secara jalannya bagus gitu kan, Rame juga. rame gitu kan, padat, nggak sepi, tapi sering terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu terjadinya dari jam 12 kan Kak? Siang, Jam 12 siang ya. betul, antara siang itu sih yang dari warga menceritakan. Mudah-mudahan The Ghoster bisa mengungkap apa sebab-sebabnya dan bagaimana. Jadi intinya di sini itu ada suatu kejanggalan ya, ketika ada terjadi kecelakaan walaupun hanya keserempet tapi sampai meninggal dunia. Betul. Adakah apa hubungannya dengan makhluk-makhluk yang ada di sini dan hal-hal yang hidup di sini? Nah, kalau menurut Kijaka nih gimana pandangan kita? Pandangan Kijaka? Iya tadi ada kaget sih di belakang ada suara suara yang aneh-aneh. Nah kalau teman-teman gimana waktu itu? Kalau aku mah pas datang ke sini tadi mual, Wow. pengap, Nah, ya kayak gitulah. tapi sekarang Enggak
yang sama-sama, saya nggak mau yang sama, dari pembeda dong. Dari depan juga udah terasa ya. Udah, oh dari depan. Si AA siapa nih yang baru? Hah? Dari saya sih Apa? mulai dari sana. Kan pengalaman pertama nih, gimana? Mulai agak apa sih pada berdatangan Berdatangan. Apa yang Anda rasakan yang kamu merasa berdatangan? dan badan juga kayak getar aja gitu. Bergetar ya? Bergetar. Oke. Jadi kalau bergetar itu merasakan takut. Iya. Oke. Jadi saya cuma mau menambahkan dari teman-teman ya, emang karena kita mungkin mereka juga ketarik ya, agak sedikit ketarik energinya sama kita gitu. Ada beberapa makhluk yang saya baru nih ya, ibarat nama digimbung gitu, digimbung ke makhluk-makhluk gede, dari arah sana, dari depan kita, dari sana semuanya ada. Iya betul, apalagi udah di sini udah tepat gitu kan di belakang kita. Nah, tadi saya sebelum saya tumben ya. Heeh. Biasanya kalau konten aja. Dari konten ke depan. Kita apa? Ada perlindungan. Iya betul. Perlindungan biar tidak terjadi apa ya? Yang tidak diinginkan kan tidak diinginkan. Karena memang tekanan energinya ada. Tekanan energinya udah mulai menusuk gitu kan. Mulai ada. Mudah-mudahan sih tidak terjadi yang hal-hal di luar keinginan kita lah, yang kita kontrol. Oke. Nah, ini apa nih? Mungkin nanti ada sedikit informasi dari narasumber ya yang akan memberikan kita informasi kenapa sih sampai apa kesaksian apa sih yang terjadi gitu kan di sini, kejadiannya Apa sih yang terjadi di desa Cideng ini? Iya, gitu. betul. Nanti kita lihat aja Kang Tesi sama narasumbernya ya. Oke, teman-teman langsung aja kita mainkan ya. Let's fly with The Ghoster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan The Ghoster. Oke teman-teman, ini sessionnya bagian saya ya. Bagian saya tanya-tanya narasumber warga dengan Pak Cecep dan Pak Mujid. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Cece. Pak Cece. Itu Pak. Dengan Pak siapa Pak? Oh, jadi silakan Pak di sini. Nah, biasa pada dia ngobrol ya. Ya Bang Pak ya. Lagi Min. Ame resep ngadongengna. Belakang lagi. Saya mah suarana tarik. Baterainya di stasiunnya. Oke. Assalamualaikum Pak. Nah, kita ini udah ada di tengah lapang bola ya Pak ya, Cihideng. Nah, saya dengar-dengar dari teman-teman warga sekitar bahwa di sini tuh disebutnya jalur tengkorak ya Pak ya, di depan kita tuh. Semenjak kapan sih Pak disebut jalur tengkorak oleh warga? 10 tahun ke belakang ya Pak ya. Karena jalur tengkorak itu karena sering terjadi kecelakaan. Kebanyakan itu sampai meninggal apa ada yang selamat? Ada yang selamat ya Pak ya? Meninggal ya Pak ya. Yang terbaru itu katanya orang yang touring. Ya terutama setelah jalan ini bagus, kebetulan kan jalurnya kan Lurus betul. terutama di sini juga kan nggak ada Pencahayaan, rambu-rambu. termasuk pencahayaan lampu apa pandangan jalan yang kurang Dan terus juga terutama untuk setelah jalan yang buruk itu untuk penonton ini memang suka kencang. tiba-tiba kan orang misalkan datang dari sawah dari apa Nggak ada belakang orang-orang ada yang Jadi karena banyak yang kecelakaan sampai meninggal, jadi jalur yang mungkin di depan kita ini disebutnya dengan warga ini jalur tengkorak dan terkenal sampai banyak yang meninggal ya Pak ya. Nah sebelum ini Pak kita pengen ungkap sejarah dulu ya Pak ya, Cihideng nih. Karena saya dengar-dengar bahwa jalur yang sering dilewati itu sebenarnya bukan jalur desa ya Pak ya. Itu jalur apa itu Pak? Pabrik beras, seleran teman-teman. Zaman Belanda ya, berarti di sini dulu ada
pabrik ya. pabrik beras yang dikelola oleh Belanda, Pak. Dulu itu kan namanya pabrik itu kan pengolahan apa Padi. itu sumbernya kan dari Sukan Gede namanya. Sukan Gede. Di sana itu kan ada bikin membuat Bendungan. Masuknya jalur di situ ada kincir Kincir. itu untuk dibikin tenaga Listrik. listrik. Jadilah Jadilah buat menggerakkan pabrik. waktu tahun saya masih kecil Masih ada ya, bekas-bekasnya ya. Makan kalau sekarang kan sesuai apa Zaman lah, udah pada nggak ada ya Pak. Jadi dulu tuh teman-teman, ya ini buat teman-teman yang mungkin untung alhamdulillah kita ini ada sebuah cerita di sini itu dulu ada pabrik beras ya Pak ya. Karena memang secara dataran daerah sini tuh namanya pasawahan. Ya kan, nggak kan sawah, pasti pasawahan semuanya rata, pasti banyak padi, sungai di mana-mana, air pada bersih. Nah sekarang kan mungkin tergerus dengan zaman ya Pak ya, tergerus dengan zaman akhirnya ternyata di sini pun ada pabrik yang bekas Belanda peninggalan ya. termasuk Ini lapang apa Pak? Lapangan itu dulu sawah dulunya. Sawah. Cuma kan karena keinginan masyarakat olahraga, kegiatan olahraga, makanya Jadikan lapang untuk kegiatan olahraga, mempersiapkan ya dulunya itu kan jalannya itu jadi ramai. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya Pak ya, alhamdulillah. Masuk dulu luas itu sebenarnya karena dibangun sama Sekolah jadi agak inilah terpotong lah bagian untuk sekolah dan untuk lapangan. Nah di lapangan ini apa sih Pak yang kalau ngomongin mistis nih kan kita ngomongin mistis, apa yang ada di lapangan sini Pak yang Bapak pernah lihat atau pernah alamin gitu? termasuk kalau lapangan dulu kan kita anak-anak Ini kadang-kadang yang ada itulah apa anak-anak pada bermain. ada bermain misalkan ada semacam malu-malu apa namanya Ya, putih kayak gitu, ya yang tinggi besar gitu ya Pak. masuk di belakang pohon kita ini Pak. Oh ini apa? Putih. Putih. Oh si Neng. Oh berarti memang di sini banyak ya Pak ya. Mungkin nanti kita ke sana ke ujung sana ada juga penuntut informasi orang tua ini apa namanya mungkin ya bisa adanya di wilayah sini penguasanya itu nenek-nenek ini sama kakek-kakek katanya sih yang tahu tapi saya nggak tahu Gitu. Jadi ya saya juga sih nggak tahu ya Pak ya seperti apa dan bagaimana yang coba kita akan ungkap dan apa yang makhluk apa yang akan berinteraksi dengan kita Pak. Mudah-mudahan tapi ini jangan jadi sandaran kebenaran. Ya Pak ya, ini jadi jangan sandaran kebenaran, hanya sebagai hiburan dan pengetahuan saja, tambah wawasan. Memang makhluk jin itu ada Pak. Gaib itu ada. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap Pak apa yang terjadi dan sejarah apa aja sih yang tersimpan di hidup, karena memang saya rasakan ya Pak sharing gitu, air dan sini itu saling bertolak belakang. Iya. Ini tempat ininya Pak, daerah sini mana? Daerah air ke sono sama yang daerah sini saling bertolak belakang Pak. Ya, mungkin ini tempat netral, tengah-tengahnya lah Pak. Iya. Antara penguasa sana dan penguasa ini beda deh. Beda. Ya, jadi ini tempat netral yang mungkin salah satu mungkin tempat mereka lah untuk bermain, bergabung, dan lapang bola ini sebenarnya rawan juga Pak. Jadi kalau main bola di sini harus banyak berdoa juga Pak. Karena memang di sini tuh ada beberapa tempat-tempat dia yang merasa kalau kurang-kurang nyaman, suka mengganggu ke yang main bola juga. Termasuk kebetulan kan bergantinya dengan pemakaman umum. Itu kan bukan umum ya di sana. Jadi ya artinya kan tempat yang memang cocok lah mungkin untuk mereka
bisa untuk makhluk Ya sebenarnya kan alamnya sudah berbeda Pak. Kalau sudah ini jadi main bola, kita juga sebenarnya harus ingat Bismillah ya, berdoa dulu ya Pak ya, biar selamat gitu. Memang ya buat makhluk itu ada. Itu aja teman-teman, coba kita lanjut ke acara berikutnya untuk mediumisasi. Nah, kita lanjut ke tim 2 untuk Kang Dika, silakan. Oke Pak, oke, siap. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah season cek energi makhluk dengan Pak siapa Pak? Pak Uus. Pak Uus ini warga sekitar ya Pak? Oh, Pak RT-nya Cihideng teman-teman. Nah kalau mau izin Pak RT Uus. Nah gini teman-teman, Pak Uus penasaran Pak mau coba cek energi Pak? Cek energi, tapi kita nggak tahu nih apa yang ntar terjadi. Apakah seperti apa? Ya Bapak ntar menceritakan sendiri karena buat pengalaman. Sebelumnya ada pengalaman mistis nggak Pak? Apa Pak? Mimpi apa Pak? Mimpi atau jarah aja? Jarah ke makom. Cahaya tapi yang kecil mana kena ini dia sangka apa tengah pojok asam tengah di situ cahaya keluarnya di situ. Oke teman-teman, coba kita coba ya, mudah-mudahan Bapak bisa merasakan energi yang lebih kuat dan bisa dirasakan dengan sendirinya, karena hakikatnya energi manusia dan energi makhluk itu harus bisa dirasakan karena makhluk jin hidup kita pun hidup, makhluk jin bernapas kita pun bernapas, kayak gitu. Cuman memang beda alam saja. Mereka alam goib, kita alam yang tak. Oke Pak, udah siapa? Dengan Paus. Pak.
Kalau ada yang narik mengarahkan, ikutin aja. Oh, jalan. Oh, jalan. Oh, Pak. Apa Pak? Dirasain Pak? Sini. Mana? Sini. Di tangan Bapak. Hah? Dingin. Dingin. Apakah akan menjadi panas Pak sekarang? Coba rasakan. Ditahan Pak. Apa yang Bapak rasakan? Hah? Apa? Besar? Hah? Apa yang kita Bapak rasakan? Hah? Narik panas nggak? Panas, tadi dingin. Oke, udah cukup nggak Pak pembuktiannya? Nggak ada settingan ya? Hah? Cukup? Mau coba ini? Hah? Cukup? Sipar Pak? Sipar. Bentar. Bismillah. Pak Us, gimana? Harusnya ada ini. Hah? Berdiri. Terus tadi tangan? Karena ada yang narik. Ada yang narik, tapi Bapak tahan-tahan gitu ya? Tahan. Pada ikutin aja Pak. Tapi ini ada settingan nggak Pak? Hah? Nggak ada. Karena emang terasa langsung. Rasa langsung ya Pak ya? Nah, kalau di sini saya Apa Pak? yang bawah, Heeh. saya sini nih. Heeh. Ini kan baru ini baru. Ya. Ini baru. Heeh, bangunan. Bangunan itu baru. Mungkin dari sini dulu Heeh. Ya, kenapa? saya kayak sosok apa saya maaf tapi di sini enggak orangnya saya pikir saya apa Main ya Pak. Yang penting Bapak sudah merasakan langsung. Kan itu. Saya tidak membuka secara full, yang penting Bapak merasakan saja karena memang secara ininya makhluk jin itu bisa dirasakan Pak. Gitu. Oke Pak, cukup? Atau mau coba yang lebih? Cukup ya? Oke teman-teman, berarti kita saatnya untuk mediumisasi oleh Kang Dika. Oke teman-teman, kita lanjut di Kang Dika. Nah, ini belum apa-apa udah kaget sih ya. Ada merasakan sesuatu. Udah ada merasakan tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari narasumber juga. Terus tadi juga udah coba cek energi ya sama Ferdi. Nah, sekarang kenapa saya tarik ke sebelah sini? Karena di sini, di sebelah sana, tepatnya di belakang saya ya, di belakang saya ada beberapa sosok. Terus mereka juga menampakkan kalau kita manusia bilang itu ada mata merah di belakang saya. Jadi saya juga udah mendekat ke sini, ingin tahu sosoknya seperti apa sih nih yang di belakang saya ini, gitu kan. Perwujudannya sih tidak terlalu besar sama seperti kita, cuma emang matanya itu merah gitu. Ada dua yang saya lihat ya di belakang saya. Nah, untuk teman-teman dulu nih, teman-teman gimana nih perasaannya di sini nih? Yang Wadila rasakan, yang Wadila lihat Yang di sebelah aku sini. rasakan satu rame, Terus?
tadi ada suara ketik gitu ya. Kedua emang mata merah. Ketiga ada rasa-rasa ini sih, tinggi hitam ya, ada rasa-rasa rasa merinding. Tadi aku mual-mual terus sampai Terus lanjutin dulu. ya udah gitu aja. Ngomongnya udah masuk tadi. Sampurasun samsa gitu. Hup. Hup. Warga bikin nanya. Sareng saya biasanya biasa. Anu paling mana? Tanya dari itu dari Sampurasun sareng saha? Sareng saha pemulak bisa. Hei. Sareng saya Sampurasun. Abdi hoyong terang di dia. Sareng saha ieu? Assalamualaikum. Parkir giliran noro cukup. Assalamualaikum, sareng saya. Assalamualaikum. Sareng sahaya. Anu sareng di mana ya? Tertunjuk tempat anjeun di mana? Jadi bakal yuk. Lain. Di tukang cenah. Udah tukang. Anda bisa berbicara bahasa manusia atau saya mau bukakan dulu? Saya bukain dulu ya, biar Anda bisa berbahasa manusia. Keluar. Tenang. Aduh bisa ngomong nih, bingung. Iya, dia nggak bisa ngomong. Aing lagi dibukakeun ya. Tenang teman-teman. Baru season 1. Season 1 dikenal. Ya, apa ya, coba ceritakan dulu. Jadi ini emang yang tadi mata merah tadi, mata merah tadi. Terus dia emang nggak bisa ngomong, Pak. Jadi kayak cuma kayak gitu. Terus ketawa juga gitu kan. Ada beberapa sih di sini. Apa sih tugasnya dia yang bisa rasakan di saat bisa ngelihat makhluk yang sosok mata merah tersebut? Karena kan saya lihat tuh dia nggak terlalu tinggi. Emang nggak terlalu tinggi. Supaya seimbang Iya, ya. iya. Cuman agak kurus. Iya benar. Nah jadi si makhluk ini gitu ya. Kalau yang saya rasakan sih emang di daerah sebelah sana Pak ya, mereka tidak bertugas, cuma emang kayak main lah. Jadi di sini memang tempat iya, netral. Iya. Terus yang saya tangkap juga tadi tuh sebenarnya dia ngasih ngodenya lampu caang teuing. Oh, caang teuing. Itu cuma susah ngomongnya susah, gitu. Dan ketika pas mau di ini nih malah dianya keluar. Nolak. Gitu kan, dengar ayat suci itu jadi nolak dianya keluar gitu. Nah, mungkin nanti kita coba yang lain aja. Sebenarnya saya penasaran yang di pohon depan. Di mana? Pohon depan yang mana? Yang tadi kita lewat jembatan. Itu ada sosok juga. Di asem. Oh, itu tangkal asem. Yang tadi kita lewat jembatan itu kan namanya pohon asem. Saya sih penasaran, coba tolong tarik yang di situ. Oh, di sini. Ya, itu ada. Sebenarnya dia udah penasaran. Coba kalau di
kita bisa fokus ke Kita coba ya. asam ya. Kita coba ya. Saya penasaran yang pohon asam karena dia berbeda. Tadi lah, siun aing. Anu di dari Genar ada nyekat euy Per. Kayak orang pakai masalahnya. Itu ini sana sih di karib sini. Oke teman-teman, kita coba perlahan-lahan yang Dika untuk memanggil sosok yang di pinggir jalan ya, karena memang di daerah itu ada plot-plot batas-batas kekuasaan. Ini saya sih udah yang di belakang sini udah saya coba untuk jangan maju lagi. Ini Kang Dika lagi coba narik yang di daerah pinggir jalan. Udah mulai mendekat kan? Tangannya arahkan aja sekali. Yang dia tuh narima deh Per. Dia tuh narima ya. Kunci enggak, orang gede dah. Siapa Anda? Kunaon anjir? Sia. Ngorwan itu kadirit naon maksudnya anjing? Saya kunaon terjadi kecelakaan. Kan anjir mah di dieu. Terus tuh. Stop. Tenang, ulah mekar-mekar, ulah naon. Tenang. Terus. Tenang. Aja ngambek. Si anu nakol ke. Sok, ngobrol we. Sok ngobrol, tenang. Ya, abdi hayang apal hungkul. Paham anjeun? Itu memang beda jeung anjeun di ditu. Batasna.
Soalnya yang apal punah sering terjadi kecelakaan. Gitu. Karena warga komplain, apakah aya ulah anjeun? Ulah anjeun sabangsa anjeun teu? Nya makanya tadi abdi bade masukkeun ka ditu punon anjeun itu. Oh memang itu tempat anjeun, kekuasaan anjeun. Kan dia tempat netral. Oh belah ditu sakediknya tengah lapang kenging meureun. Namun tengah lapang. Dia daerah kekuasaan anjeun. Anjeun anu cicing di Tanggal Gede. Julukan anjeun saha? Anjeun kaduh nami. Coboga. Anjeun sosok naung. Lain. Anjeun sosok naung. Oh, model-model tiga manusia gitu. Ngan cuman celina panjang ya. Anjeun sok ngaganggu teu ka bangsa manusia di dieu. Oh, abdi teh niat uji hoyong apa punon jalan eta teh sering kecelakaan. Itu beres lah. Tapi berarti anjeun mah teu ngaganggu nya anu di jalan mah. Anjeun mah di dieu we unggul meureun nya. Gitu. Sarua. Oh, sarua ngan cuman kekuasaan anjeun di dieu. Oh. Sarua. Oh. Tapi amun anjeun wargana berdoa gitu minta perlindungan ke Allah mah moal meureun nya. Hah? Tapi kan anjeun mau mungkin biasa ngaganggu anu berdoa mah nya. Kecuali anjeun ka orang-orang anu teu berdoa, anjeun biasa ngaganggu sigana nya. Itu meureun. Tapi saya mohon jangan sampai ada gangguan lagi. Biasa. Kami mulai gangguan di bangsa manusia. Biasa tuh atau kudu nganggo syarat. Itu biasa anjeun. Tetap tugas anjeun mah ganggu bangsa manusianya. Nya. Kayak ku abdi di warkosan ulah ngaganggu deui ka bangsa manusia. Hei, makhluk di dieu ulah ngaganggu kabeh ka bangsa manusianya. Komo manusia-manusia nu soleh. Nu berdoa. Nu macakeun bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan ka Gusti Allah. Insyaallah ku anjeun moal tiasa kaganggu. Leres teu? Nya. Gitu meureun. Siap dicobaan. Ya. Berarti anjeun sering ngaganggu di dieu makhluk galak anjeun. Sok memanipulasi manusia. Jadi teh meh sangkana loba pusaka ame disingsieukeun anjeun. Gitu lain. Berarti pas waktu anjeun keluar hari kitu mah. Ya. Oke. Hoyong anjeun kumaha? Hoyong anjeun kumaha? Sok. Abdi kan kadu perlindung Gusti Allah. Menciptakan anjeun jeung saya. Itu terus tuh anjeun yakin mau dibacakan Al-Fatihah oge kapanasan nya tadi dianggapkeun Al-Fatihah ayat suci Al-Quran
keluar. Abdi lenengan musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis asyih lana syuhulalana kullaha wala takilna anfusina tarafata ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar ya. Ya teman-teman, tadi satu makhluk ya mungkin apa ya mencoba untuk berinteraksi secara berlebihan ke Kang Dika, mungkin makhluk yang di pohon besar ya mungkin cukup lumayan apa ya, cukup lumayan galak gitu kan. Alhamdulillah dengan lindungan Allah, dengan doa-doa dari Al-Quran kita masih bisa dilindungi ya teman-teman. Kang Dika gimana Kang Dika? Masih ada energinya? Oke. Gimana rasanya? Itu sebenarnya bukan yang paling galak. Oh bukan. Masih ada. Masih ada. Oke kita tahan lagi ya. Masih ada. Sok jaga ya. Harap jaga di sini. Jadi ada yang lebih galak Tinggi lagi? Oke. Ini yang Penguasanya? menunjukkan, jangan macam-macam di sini. Iya. Kita kan sebenarnya tidak macam-macam ya Kang Dika ya. Ada sesuatu yang dia sampaikan, cuma saya tidak bisa menyampaikannya di sini. Ini bukan untuk warga ya. Iya. Ada takutnya nanti ya itulah Salah kaprah. nanti kita dibicarakan di belakang layar aja. Di belakang layar teman-teman. Gimana Teh Titin? Kevin mana Kevin sama Bu Kevin. Titin? Ini kenapa jadi saya ya? Punten minum dulu. Silahkan. Saya di belakang aja ngejaga. Tenang. Istighfar. Kang Epin gimana apa yang merasakan, kenapa kabur? Kenapa jadi saya berdua ini? Gitu kan? Tadi dari arah belakang ini memang ada dorongan-dorongan gitu. Dorongan. Jadi teman-teman untuk daerah sini, ntar kita coba untuk pengungkapan apa ya tentang jalan, kita akan merapat ke pinggir jalan. Karena memang Soalnya tadi batasnya beda. Emang di sana mencoba mendekat nih Fer. Tapi yang di Panggil. sini Menolak. Tidak menerima. lebih dia pengen masuk ke saya karena Ya. emang apa namanya energinya masih Ini wilayah dia. heeh, Wilayah dia. iya. Ntar Kalau kita di- agak merapat dikit. kalau di ini mah dibatasnya itu di situ Ya tihang lah. heeh, Tihang. di sana Tihang. masih daerah sini mungkin asalnya di gawang itu baru Di tengah sana kita akan coba meditasasi kedua ya Kang Dika. Akan mau dimeditasasi? Udah pernah belum? Belum mah jangan lah. amin aja Masalah takut sakit. amin dulu deh. Oke teman-teman, kita di tahap mediator ke 2. Buat Kang Dika istirahat dulu. Makasih.